Salatu minallah wa alfasalam alal Mustafa mat syarifil maqal. Salatu minallah wa alfasalam alal Mustafa syarifil maqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pemirsa, jamaah, hari ini kita ingat-ingat kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang-orang yang punya anak, mungkin juga remaja putri di rumah, atau juga bapak yang punya anak perempuan atau laki-laki yang belum memiliki jodoh. Nah, tema kita kali ini adalah cara cepat mencari jodoh. Tetapi sebelum kita mulai temanya, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita yang sesuai dengan tema kita kali ini. Agak miris ya saya ya, terima kasih loh. Ada Nikta Gina, iya, ini kan promosi juga cara cepat mencari promosi jodoh. Cara cepat mencari jodoh. Betul. Memang belum punya? Belum Pak Ustadz. Mungkin Bukannya, Allah lagi mempersiapkan yang terbaik untuk saya. Bukannya pernah udah mau? Nggak jadi Pak Ustadz, gimana dong? Kenapa? Pagi-pagi kenapa udah ngomongin jodoh sih? Saya kesini mau minta tausiah yang lain aja, bisa nggak? Enggak, Bisa. soalnya ini Apa tuh? termasuk tausiah. Betul. Iya, Karena tausiah dengan sih. adanya jodoh, orang bisa beribadah lewat jodoh itu. Oh, oke, Kan kalau gitu. wanita butuh pemimpin, imam, untuk menuntun untuk beribadah kepada Allah. Jadi benar, Pak Ustadz. harus mencari Jodoh. Oh, Karena iya, iya. karena segala sesuatu diciptakan Iya. berpasang-pasangan. Jadi selama Terus- ini belum punya pasangan. Iya, terus di Belum. mana pasangan saya? Kata Nikta gitu. Iya, mana Gitu, pasangan Pak saya katanya diciptakan berpasang-pasangan. Mau? Mau tahu. dong Pak Ustadz. Kita bahas kali ini tentang bagaimana tadi. Bagaimana cara Cara cepat cepat mencari jodoh? Baik, kita bahas. Oke, saya pulang kali Pak Ustadz ya. Jangan. Saya nonton dari TV aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dalam kehidupan ini kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Bahkan Allah kan sudah mempersiapkan, dalam artian segala sesuatu sudah disiapkan, dalam hal tidak mungkin dia sendiri, tapi diberikan berpasang-pasangan. Subhanalladzi halaqal azwaja kulla mimma tumitul fil ardi. Apa? Allah siapkan pasangan-pasangan dari bumi di langit, dan dalam artian apa yang keluar daripadanya, pasangan yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Cara mencari jodoh. Kenapa harus mencari, laki-laki yang menikah, wanita yang dinikahi. Jadi sebenarnya yang mencari jodoh adalah laki-laki. Karena kata Nabi, nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Jadi wanita tidak usah pusing masalah perjodohan. Yang jelas jangan nolak. Jangan nolak. Jangan menolak. Karena ketika orang datang melamarmu, berarti engkau terpilih dari sekian banyak wanita. Memangnya Gina nolak ya? Kalau nggak serak di hati gimana Pak Ustadz? Masa semua yang Sosok wanita Masa itu saya harus menerima siapapun yang datang kalau Iya. saya nggak punya kriteria. sinyal-sinyal listrik bersama laki-laki itu gimana?
Kalau bisa diusahakan terima. Kalau tidak bisa diusahakan, sosok seorang wanita boleh mengajukan permohonan untuk tidak dinikahkan sama dia. Permohonan kepada orang tuanya. Orang tua, karena yang menerima pernikahan itu adalah walinya. Jadi ketika seorang laki-laki datang, dia akan menemui walinya wanita itu. Dan wali itu akan meminta persetujuan dari anaknya, mau tidak. Dan anak itu, maaf ya, bisa mengajukan, ayahandaku sebagai waliku, aku tidak cocok dengan dia. Kalau bisa ngusulin, ada tuh teman aku. Itu boleh seperti itu. Atau dengan artian, aku takut berdosa sama dia, karena aku tidak suka dengan dia. Apanya? Bau badannya. Daripada aku berdosa tiap hari. Ini contoh daripada dia harus bertengkar tiap hari, daripada aku bernusus setiap hari, boleh kalau dalam istilah seperti itu. Tapi kalau tidak ada alasan, lantas dia menolak, sama halnya dia menolak rezeki dari Allah. Karena suami itu karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Allah mengantarkan perjodohan itu untuk dirimu. Makanya cari jodohmu. Siapa yang cocok denganmu? Usaha, doa, bantuan dari manusia. Ibaratnya kita minta, tolong dong cariin aku yang cocok, yang pantas untukku. Karena seperti ini, ada orang sudah siap tapi tidak ada yang disiapkan. Ada orang sudah ada disiapkan tapi belum ada keinginan. Yang jatuh daripada istilahnya cari jodoh, itu adalah laki-laki. Yang cari jodoh itu bukan cewek. Oke. Berarti saya menunggu ada laki-laki yang datang ke hidup saya. Nah, kalau wanita yang seperti ini susah dapatnya. Ya Allah Pak Ustadz, udah dinaikin kenapa gue didropin lagi? Ustadz, Soalnya laki-laki itu takut sama wanita yang derajatnya lebih tinggi. Malu. Karena orang sekufu itu setara. Setara itu takut seorang laki-laki menikahi wanita yang lebih tinggi derajatnya. Takut disepelekan. Pak Ustadz, ini kan karena Nikta Gina kan cantik, ya, pintar, dan dia juga pasti punya kriteria sendiri tentang siapa yang akan menjadi suaminya. Dan ini banyak dialami juga sama halayak orang lain, kayak ibu-ibu ya Bu ya, punya anak juga punya kriteria sendiri ya untuk jadi calon suaminya seperti apa. Nah ini yang menyebabkan sulitnya mendapatkan jodoh. Terlalu ada ibaratnya aturan-aturan, keinginan suka memilih, sulitnya dia dapat jodoh karena membandingkan dengan yang lain yang kok dia bisa dapat jodoh lebih gampang dibanding aku. Ibarat seperti itu kan. Betul. Gini, minta maaf, yang menjodohkan kita adalah Allah. Kita tidak tahu, ada orang jodohnya tidak langgeng. Ada orang sudah berusaha tapi tidak jadi. Ada orang dikit aja langsung jadi. Pilihlah aku jadi pacarmu. Gak bertahan kan? Jodohku, maunya ku dirimu. Nikahlah dia. Sementara sebelumnya, jangan memilih aku. Tidak dipilihlah dia. Jodoh itu rahasia buat kita. Kapan kita marah, berarti kita marah kepada Allah. Allah melaknat dua laki-laki. Allah melaknat dua laki-laki. Laki-laki yang dilaknat oleh Allah, yang pertama laki-laki yang menyakiti wanita, yang memukul wanita, tidak boleh. Yang kedua, laki-laki yang dilaknat adalah laki-laki yang tidak menikah sampai mati. Maka beruntunglah yang sudah menikah. Apalagi sampai lebih dari satu. Begini Pak Ustadz, kenapa orang lain gampang dapat jodohnya tapi kita susah? Gini, mohon maaf, satu yang kita harus pikirkan, jodoh itu termasuk bahagian daripada rezeki. Mau cepat cari dapat jodoh, mau? Jangan telat bangun. Wanita yang telat bangun, telat jodohnya. Sebenarnya jengkeling, bangunnya jam berapa sih jengkeling itu? Pak Ustadz, saya udah siaran radio dari pagi jam 6 pagi. Dari jam 4 pagi saya udah bangun, gak ada Justru juga itu. jodohnya.
Sibuk melulu sama Bekti sih. Ya, salah lagi. Tadi suruh bangun cepet, udah bangun cepet salah. Sibuk salah. Udah deh saya pulang aja. Jamaah, inilah nikmat dari Allah. Kemungkinan besar Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untukmu. Karena Allah tidak mau melihat hambanya sengsara. Kenapa kita dihidupkan? Karena kita mau dibahagiakan. Kenapa kita dihidupkan sampai sekarang? Pertanda ada rencana Allah yang terbaik untukmu. Gina mau nanya nggak sama Pak Ustadz? Saya. Tadi kayak daripada nanyanya seliburan mendingan nanya beneran. Yang bener nanyanya sekarang Gina. Ya cuman mau tanya aja gimana, maksudnya gimana caranya. Gini deh Pak Ustadz. Bingung saya juga terjemahinnya. Saya mau tahu gimana, jadi orang bilang, jadi semenjak setelah saya batal menikah, datanglah. Sakit hati banget ngomonginnya. Enggak Pak, saya udah ikhlas banget, ikhlasnya. Nah, terus habis itu misalnya datang beberapa lelaki ke dalam hidup saya. Terus kan kata orang suruh istiqoroh segala macam. Ya. Gimana saya bisa tahu bahwa oh yang ini nih jodoh saya gitu? Bagus. Inilah pertanyaan Nikta yang luar biasa, yang bisa jadi acuan buat jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton. Mungkin juga perasaannya sama. Banyak orang, aduh siapa sih jodohku? Sebenarnya begini, kalau mau tahu siapa jodoh kita, kalau dia dekat dengan kita tenang, enak perasaan, adem, tentram, maunya bawaannya enak, rasanya aman, maunya lama, itu jodoh. Yang kedua, ya mukanya agak semirip. Itu memang, lihat aja. Siapa yang datang ke sini suami istri? Angkat tangan dulu. Sini Bu, suaminya mana? Sini Pak. Sini. Deketin Pak. Pasti ada miripnya. Bukan masalah peseknya Bu. Lihat aja, ada pasti kemiripan. Padahal beda. Bapak orang apa? Orang Jawa, Pak. Ibu orang? Sama. Ya. Sama kan? Maksa Pak Ustadz. Kalau Bapak jawab apa? Jawa Wonogiri, Pak. Wonogiri. Jawa Timur. Apa itu? Ngawi. Tuh. Nggak sama kan? Tapi kenapa dimiripkan? Mirip kan? Mirip. Mirip. Allah memiripkan. Jadi sebenarnya, wih mirip banget. Kayaknya kamu sejodoh deh. Pak Ustadz, ya gimana caranya saya tahu itu mirip sama saya apa enggak? Masa saya cari, oh yang ini mirip, yang ini kagak, yang ini mirip, yang ini kagak, gimana? Tadi ngomonginnya, banyak sekali pilihan nih. Ini bagaimana kalau didudukin saja ya, kasihan banget. Iya, ya Pak Ustadz. Kayak pengantin Silakan, yang mau Ibu. disalamin ya. Jamaah. Oh jamaah. Kalau ngomongin siapa pilihan aku, ada salat sunnah istihara. Untuk mau mengetahui, ini bagus sekali pertanyaan tadi Nikta. Bagaimana kita bisa mengetahui yang mana jodoh kita setelah kita salat sunnah istihara? Hasilnya dalam mimpi. Makanya salat sunnah istihara itu dilakukan di dalam sebelum tidur. Karena jawabannya ada dalam mimpi. Maka misalkan antara sana dan sana tiba-tiba ada cahaya dari sana. Berarti jodohmu yang ada di sana. Itu ketika kita, karena salat sunat istihara itu salat sunat ketika ada pilihan. Tidak mungkin kita bisa salat sunat istihara kalau belum ada pilihan. Jadi orang yang melakukan salat sunat istihara memiliki pilihan lebih dari satu. Kalau cuma satu pilihannya, bisa juga. Pak Ustadz, kalau satu nggak boleh. Bisa. Misalnya, Bisa, satu bisa. iya Maaf. atau enggak gitu. Bisa. Apakah bagus atau tidak? Nah itu. Tapi tunggu dulu ya. Biasanya kalau cuma satu kita berdoa untuk dibukakan. Apakah pantas untuk atau tidak. Kalau memang dia tidak pantas, lambat laun akan terbuka rahasia kejelekannya. Istiqoroh juga kan? Tetap. Kalau sudah 3 kali salat sunat istihara, belum dapat mimpi. Salat sunat istihara yang kedua, belum dapat mimpi. Sampai 3, belum ada mimpi. Maka bukan mimpi yang ditunggu, perasaan yang dinantikan. Cocok atau tidak. Ya masalah mimpi juga suka lupa Pak Ustadz. Tapi yang nggak lupa nih ibu-ibu nih, mungkin ada yang mau nanya ya Bu ya. Siapa saja Bu, silakan. Ada yang mau nanya Ibu? Oh yang di belakang nih Pak Ustadz. Oh. Yang baju biru, dengan siapa Bu, dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ruli dari Perumahan Puri Cendana. Ibu Tambun. Yuli. Ruli. Mau tanya Pak Ustadz, kan kata orang itu jodoh harus diusahakan. Diusahakan. Tuh 2, 3. Nah, bagaimana caranya menurut Islam Pak Ustadz? Cara.
caranya? Caranya Menurut karena Islam. caranya gini. Saya langsung aja. Silakan Pak Ustadz. Karena gini, saya juga sudah gregetan untuk Ya, saya jawab. juga Pak Ustadz. Makanya saya harus menjawabnya ini. Ya, silakan Pak Ustadz. Apa bisa saya jawab langsung? Silakan aja. Nah, begini aja. Makasih ya Bu. Ya sebenarnya saya mau jawab langsung aja nih. Ya, kayaknya gitu nih, kita udah nungguin dari tadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah doa dan usaha. Doanya ini. Baca surah Al-Anbiya 89. Al-Anbiya, surah Al-Anbiya 89. Bacaannya, Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri. Berikan aku pewaris pendamping keturunan yang terbaik. Bukan hanya sekadar pendamping, tapi kita butuh yang terbaik. Boleh aja nikah sama siapa, tapi kita butuh yang terbaik. Yang bisa menuntun dalam kebaikan. Sekarang, bagaimana cara mengusahakan? Kita kan harus berusaha. Ini, ada istilah ta'aruf. Banyak kan anak-anak muda istilahnya pacaran sampai 12 tahun, 13 tahun. Itu saya kayak Pak Ustadz. Itu penyindiran kayaknya ya. Saya ta'aruf itu Pak Ustadz. Oh itu ta'aruf. Ta'aruf. Ta'arufnya jangan kelamaan, bosan nanti. Iya sih. Makanya bukan pacaran yang dimaksud di sini. Yang dimaksud usahanya adalah ta'aruf. Ta'aruf. Pendekatan, pengenalan, hanya sekedar mengenal. 1, 2, 3. Mengenal. Ngomongin tentang pengalaman. Ya, Ngomongin tentang jodoh. ya. Ada pengalaman tentang jodohnya kan? Saya pernah berpengalaman. Oh. Ya, berpengalaman. Tapi benar, apa yang dibilang sama orang-orang kalau jodoh itu adalah rahasia Allah. Siapa, di mananya, kapannya, itu rahasia Allah semua. Karena gini, kalau berbicara tentang jodoh itu, manusia tidak membuat-buat. Tidak boleh. Karena sudah digariskan oleh Allah. Mereka cuma pacar-pacaran doang. Neng, ayo Neng. Ayo main pacar-pacaran. Yang punya lagu ada di sini. Salah lagu kali Pak Ustadz ya. Oh, iya, Makanya Lai. jadi pacar-pacaran doang, nikah-nikahan doang, enggak nikah beneran. Curcol jadi. Sabar ya Neng. Makasih Pak Ustadz. Sampai kapan sabarnya? Itu benar Pak Ustadz. Kayaknya dulu kan waktu ada belum siap. Setelah sudah siap, Setelah sudah siap, pergi orangnya. seru banget ya kalau ngomongin tentang gimana seseorang butuh kasih sayang, butuh tempat curahan berkasih sayang. Kan itu pasangan itu satu kebutuhan. Makanya nikah sunnah, nikah itu sunnah, dan siapa yang tidak melaksanakan sunnah Nabi bukan umat Nabi. Bahkan yang namanya nikah itu kan kewajiban bagi orang yang sudah tidak bisa tahan. Dan tidak bisa tahan, berpuasalah engkau. Kalau tidak mampu nikah. Sekarang, jodoh itu rahasia Allah. Karena jodoh itu salah satu kekuasaan dari Allah untuk mempertemukan orang. Iya, dipertemukan. Padahal betapa banyak wanita di sekitar rumahnya, ternyata jodohnya jauh. Bisa jadi seperti itu. Setelah dia jauh-jauh cari, ternyata jodohnya enggak terlalu jauh dari dekat dia. Ya gitu. Makanya ada ibaratnya cinta, memupuk cinta ini. Ada 3 sebenarnya sih. Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. Cinta, mencintai, menyukai. Orang bisa saja menyukai. Suka karena apa? Sering ketemu. Timbullah cinta, timbullah perhatian. Ya, karena ada efek saling membutuhkan. Apalagi yang kedua, ada nilai kasih. Mau memberi. Sehingga orang yang betul-betul cinta akan berusaha memberikan sepenuh hati, waktu, tenaga, perhatian. Itu. Makanya jangan engkau pilih laki-laki, pilih wanita
Karena kegantengannya, karena ganteng itu tidak mungkin bertahan lama. Cantik itu tidak bertahan lama. Kaya juga seperti itu. Jabatan apalagi. Kalau begitu, pilihlah wanita karena agamanya. Karena ketika engkau punya kelebihan, dia pandai bersyukur. Dan ketika engkau memiliki kekurangan, dia pandai bersabar atas kekuranganmu. Subhanallah. Gitu. Makanya kita tidak tahu siapa si jodohku. Nah, itu. Apalagi wanita, nggak usah takut, nggak nikah ya. Nggak usah takut ya. Nggak Pak usah Ustadz, takut. kenapa nunjukin ke saya doang? Karena soalnya ini sudah nikah semua. Nggak usah takut. Kalau wanita sih aman. Yang bahaya kalau laki-laki yang belum nikah. Itu yang jadi masalah. Dipertanyakan, kenapa? What happened? Pak Ustadz, Ya, bagaimana nih kalau tentang pendapat takarrub ilallah agar mendapatkan jodoh terbaik? Ini karena maksudnya apa takarub sih? kan takut. Takut melakukan suatu kesalahan, jangan sampai dia melakukan pernikahan, tapi ternyata dia malah mendapat dosa dari itu. Kan Nabi punya cucu namanya Zainab. Zainab itu berjanji nggak mau nikah, daripada aku harus berdosa kepada suamiku, karena aku belum bisa untuk melayani suami, belum bisa taat, jangan sampai saya masuk neraka disebabkan karena suami. Bisa jadi ada seperti itu. Justru gini, dengan pernikahan itu kita jadikan sebagai lahan ibadah. Lahan ibadah bagaimana caranya? Supaya tidak ada perzinaan. Makanya seorang laki-laki harus gembira kalau mau menikah. Kenapa? Sesuatu yang haram jadi halal. Kan berdua-duaan itu haram. Dengan adanya nikah, berdua-duaan malah pahala. Karena kalau orang udah nikah, kan pahala salatnya 1:80 dengan orang yang belum menikah. Jadi kasihan tuh yang belum nikah. Laki-laki, angkat tangan yang belum nikah. Sini. Kita jodohin aja Manik Tagina biar saya dapat pahala. Oh. Nih, kayak tangga ya. Bapak-bapak yang sudah duda, angkat tangan. Sini Pak. Lalu apanya? Sini. Suruh aja Nikita Gina pilih. Ya, kenapa belum nikah? Lagi ngumpulin biayanya dulu, Ustaz. Aduh, siapa yang meragukan rezeki dari Allah, itu dipertanyakan Islamnya. Kalau memang kamu sudah siap nikah, gak usah bicara biaya. Tapi emang belum ada juga, Ustaz. Yang penting ada bobot, bebek, bibit. Bibitnya udah ada. Bapak udah lama mendudah. Sudah berapa lama mendudah? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Kenapa bisa menduda? Duda hidup atau duda mati? Udah mati, Pak. Duda mati. Meninggal. Jadi Bapak sangat sayang sama istrinya. Iya. Sehingga Bapak tidak mau menikah lagi. Mau, pengen. Mau. Tetap mau. 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 Tapi kenapa Bapak nggak mengusahakan? Saya ada anak 2 lagi sekolah gitu. Jadi lebih baik Bapak yang mengalah. Saya mengalah. Kenapa belum nikah ya? Masih SMP. Oh ya jangan. Jangan. Bapak duda apa? Duda keren atau duda ditinggal mati atau duda cerai hidup? Tinggal pergi. Tinggal pergi. Iya. Bapak ditinggal pergi. Iya. Kenapa Bapak ditinggalin? Enggak tahu masalahnya. Enggak apa. tahu. Masalahnya apa tiba-tiba ditinggalin? Iya. Biasanya suami yang pergi. Kenapa ibunya yang pergi ya? Enggak tahu juga ini. Enggak tahu juga. Tapi Bapak ada keinginan nikah lagi enggak? Belum ada niat. Belum ada niat. Kenapa Pak? Ya
pengalaman ya, trauma ya Pak, ditinggalin lagi. Kayaknya masih mau bebas. Masih mau bebas bapaknya. Jadi Bapak tidak mau nikah karena Bapak mau bebas. Seberapa bebasnya Pak? Subhanallah. Makasih banyak Bapak-bapak. Subhanallah. Ya, ngumpulin ya. Sabar ya Pak. Hati-hati jangan pacaran ya. Pak, silakan bebas. Kasih banyak. Sosok laki-laki tidak bisa hidup sendiri. Kalau perempuan bisa hidup sendiri. Kenapa saya tampilkan wanita? Jamaah. Kenapa saya kumpulkan wanita? Wanita itu sanggup hidup sendiri. Laki-laki mana tahan hidup sendiri. Makanya saya tampilkan tadi, ada apa? Kenapa dia bisa bertahan hidup sendiri? Laki-laki itu tidak bisa tahan. Wanita sampai kakek nenek-nenek dia bertahan. Tapi laki-laki mana tahan. Pak Ustadz, ada yang mau nanya nih, ibu-ibu juga nih nanti nih. Tadi penasaran dari tadi ibu-ibunya pengen Pak nanya. Ustadz mau Oh yang ini. bertanya. Silakan Bu, Ya. dengan ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Desi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Iya, dengan mau Ibu Desi. bertanya. Saya Saya punya seorang ponakan, belum mendapatkan jodoh. Tapi dia rajin sholat, berdoa biar mendapat jodoh yang terbaik buat dia. Tapi ada satu ini Pak Ustadz, ibunya kan menyuruh berhenti bekerja, tapi dia belum mau. Maksud ibunya biar nemenin ibunya gitu. Apakah itu bikin tersendat jodohnya atau bagaimana Oh Pak iya. Ustadz? Jodoh itu bisa jadi tersendat karena dosa. Itu betul. Seorang wanita ataupun laki-laki itu terputus rezekinya disebabkan karena dosa. Jadi ada memangnya istilahnya tobatlah. Bisa jadi jodohmu terputus, kehalangan. Terhalang disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Contoh, orang yang suka menyakiti hati orang, mana mungkin orang mau berani datang kepada dia. Kehalangan karena dosanya. Ya, seperti yang di pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Desi tadi, perihal tentang adanya anak yang terhalang dosanya, terhalang jodohnya karena dia berdosa kepada ibunya. Sehingga dia, tanda kutip, telat jodohnya. Sebenarnya jodoh itu sudah ada. Kalaupun memang tidak ada jodoh di dunia, sudah disiapkan kok di akhirat. Jadi tidak usah sedih tentang persoalan jodoh. Tapi kalau memang ada kesadaran diri bahwa aku punya kesalahan, apa susahnya sih, apa salahnya sih, kita malah istilahnya ada usaha untuk memperbaiki diri. Itu wajar lah. Contoh, aduh kayaknya nih aku kurang sedekah deh. Kayaknya aku jarang silaturahmi deh. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya? Saya. Dimudahkan rezekinya? Mau? Silaturahmi. Sering-sering datang acara keluarga. Sering-sering menghadiri undangan. Semoga jodohnya ada di situ. Ya, interaksi istilahnya. Jadi ibarat seperti itu. Bisa jadi karena dia jarang silaturahmi. Itu kan memutuskan silaturahmi kan salah satu di antara sekian banyak dosa. Orang terputus doanya, terputus dari rahmat Allah karena memutuskan silaturahmi. Tuh. Betul, makasih banyak Ibu. Sedekah juga tuh Pak Ustadz ya. Sedekah. Membuka juga tuh Pak Ustadz ya. Rizki, jodoh. Sedekah itu kan membuka rezeki. Sering-sering bersedekah sehingga orang akan tertarik. Hebat banget wanita itu. Sebenarnya Nikta Gina kan banyak sih yang suka sama Nikta Gina. Kenapa? Kok ketawa? Pak Ustadz tahu dari mana? Tahu, mau tahu. Tahu aja atau banget? Banyak yang suka kok. Cuma Nikta Gina ini tidak mau merespon istilahnya. Harusnya pilih salah satunya, terus beritahu dia kalau memang betul-betul mau, datanglah ke wali saya, itu aja. Daripada kita berbuat dosa, kan sudah ada pengalaman 12 tahun. Diulang lagi. Jadi pacaran itu tidak menjamin untuk jadi suami istri. Betul, suami istri aja ternyata juga bisa cerai kok. Buktinya? Gitu.
Kita menanti datangnya jodoh itu kan ada orang ini yang menanti Ya. datangnya jodoh dengan cara ya udah nunggu aja gitu. Nunggu Ada yang aja. Nunggu aja. Kita juga datang sendiri, namanya jodoh, mau rezeki kan Allah yang ngasih gitu. Nah, ada lagi nih pendapat bahwa menanti datangnya jodoh itu dengan cara ikhtiar dan berdoa. Pak Gini, Ustaz. sebenarnya kesalahan besar kita karena selalu selantiasa sudahlah. Tidak. Ada rezeki yang datang dengan sendirinya. Ada rezeki memang yang harus diusahakan. Kecantikan, ketampanan, Wow. kesempurnaan. Itu memang ada yang kebawa sejak lahir. Kecantikan itu rezeki dari Allah. Tapi ada juga rezeki yang harus diusahakan. Mangga itu ada. Tapi kalau kita nungguin mangga sampai jatuhnya, tunggu busuknya. Jadi kadang-kadang kita harus mengusahakan dengan menyodok, melempar batu, lempar mangga jatuh dua. Kan seperti itu kan? Ada ibaratnya. Gini, hidup sudah jelas. Tapi hidup untuk jadi baik dan buruk kita yang tentukan. Mati sudah jelas. Tapi mati usnul hatimah, suhul hatimah, kita yang tentukan. Rezeki sudah jelas ada. Tapi rezeki kaya miskin, kita yang tentukan. Karena ada bentuk usaha. Jodoh sudah ada. Baik tidaknya jodoh itu, langgeng tidaknya, tergantung dari kita. Makanya ketika orang berjodoh, itu ada istilah memupuk lewat kasih sayang, membina lewat istilahnya memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarga. Pak Ustadz, nanya boleh nggak? Boleh. Misalnya nih, kan dulu saya pengen nikahnya umur 26 deh gitu. Ya. Terus kan lewat 27 segala macam. Boleh nggak kalau doanya misal, ya Allah sebelum saya ulang tahun yang berikutnya kalau saya diberikan panjang umur saya sudah ditemukan dengan jodoh saya gitu. Minta di Nisfus Sa'ban. Nis- Tanggal 24 Juni malamnya minta di situ. Tapi sebelumnya baca surah Yasin 3 kali. Sesudah asar Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta ampunan. Yasin yang kedua minta umur panjang. Yasin yang ketiga minta derajat. Habis itu salat maghrib, habis itu minta. Dari asar dari asar terus sampai maghrib? Enggak mesti. Enggak mesti kalau memang sanggup baca Yasinnya agak cepat. Tapi saya kan mintanya sesudah asar. Terserah mau jam 5 nyambung maghrib. Yang penting bisa selesai Yasin 3 kali. Kan ada 2 malam kadar itu kebuka. Kadar itu kebuka 2 malam. Malam Lailatul Qadar dan malam Nisfu Sa'ban. Kalau malam Lailatul Qadar nantikan aja di bulan Ramadan. Ya, tapi kan ya itu ibadah minta di situ. Jadi boleh. Malam Boleh, 15. itu berarti saya nggak menggurui Allah kan? Kita request lewat doa. Jadi buat apa doa? Doa itu permohonan. Ngapain kita minta rezeki? Padahal Allah sudah atur rezeki. Tapi kan kita diberikan kesempatan untuk meminta rezeki. Baiklah, kalau ngomongin tentang jodoh, jodoh itu panjang pembahasannya. Karena ketika orang berusaha mencari jodoh, setelah dapat jodoh, harus diusahakan, dipupuk, kemudian bertahan atau tidaknya, tergantung dari diri kita. Makanya, usaha cari jodoh itu luar biasa. Kenapa? Mungkin kita tidak punya jodoh lagi karena kita sudah tua. Tapi kan kita punya anak yang harus didoakan untuk anak itu dapat jodoh. Ya, contoh ada orang naik di Arafah, di Jabal Rahmah. Katanya di situ bagus minta jodoh. Aku nggak usah deh. Bagaimana nih kalau aku sudah punya jodoh? Kan aku sudah punya istri. Apa aku minta istri yang kedua? Bukan. Bisa jadi jodoh buat keluarga terdekatmu atau jodoh buat anak-anak. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi tidak usah terputus dari rahmat Allah. Ya, usaha, cari, minta. Karena beda rezeki, beda karunia. Karunia alat, rezeki hasilnya. Baiklah kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi la tasardi fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat aku hidup penyendiri. Berikanlah aku pewaris yang terbaik. Ya Allah, aku ingin meraih amal ibadah yang mulia, derajat yang dinaikkan.
Aku mau masuk ke dalam rahmat dan rahim-Mu. Aku mau dituntun. Aku mau menuntun. Aku mau memberi. Aku mau menerima. Ya Allah, aku ingin memberikan kebahagiaan buat keluargaku. Aku ingin memberikan kedamaian, ketenangan buat orang tuaku. Ya Allah, aku sayang ibuku. Aku sayang ayahku. Selama jodoh itu belum datang, selama itu ayahku akan bertanggung jawab atas diriku. Ya Allah, Ya Allah, aku bersyukur aku bersyukur Engkau senantiasa melindungi aku, Engkau senantiasa melindungi aku, memberikan aku yang terbaik, memberi aku yang terbaik, ibu yang terbaik, ibu yang terbaik, ayah yang terbaik, ayah yang terbaik, teman-teman yang baik, teman-teman yang baik, orang-orang yang baik kepadaku, orang-orang yang baik kepadaku, yang mencintaiku yang mencintaiku, dan yang kucintai. dan yang kucintai. Ada imam, ada makmum. Ibadah butuh dukungan. Ada memberi, ada menerima. Sedekah. Kapan dikatakan sedekah? Ketika orang mengeluarkan dan ada yang menerima. Kapan dikatakan berjamaah? Ketika ada imam, ada makmum. Dan pernikahan, keluarga juga seperti itu. Ada yang mengatur, ada yang diatur. Inilah kehidupan. Allah sudah menyiapkan pasangan hidup kita. Maka mintalah yang terbaik. Karena kita diberikan peluang untuk meminta. Berdoalah. Yakin doa kita dikabulkan. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, pemirsa, Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Jodoh adalah rahasia dari Allah. Taqarrub ilallah agar mendapatkan jodoh yang terbaik. Nantilah datangnya jodoh dengan ikhtiar dan doa. Dan untuk itu saksikan terus Islam itu Indah setiap hari pukul 5.30 hanya di Trans TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah